Kemudian yang kedua, fenomenanya itu tidak jelas. Teman-teman itu tidak bisa menangkap fenomena yang terjadi di lapangan itu seperti apa. Ya mungkin salah satunya adalah kebanyakan nonton drakor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Destina Religia Mujahidah di channel Emak Bangsa. Hari ini kita akan membahas tentang kesalahan apa yang biasa terjadi di penulisan bab 1 gitu teman-teman ya. Jadi kemarin kan kita sudah membahas tentang paradigma deduktif dan induktif, yang biasa digunakan untuk kuantitatif apa, yang biasa digunakan untuk kualitatif apa, dan bagaimana rule-nya seharusnya yang benar itu seperti apa. Kalau teman-teman belum lihat, bisa dilihat di video sebelumnya ya. Kemudian kita lanjut membahas tentang kesalahan apa yang biasa terjadi di penulisan bab 1. Oke, yang pertama adalah pembahasan itu terlalu luas dan melebar di bab 1. Jadi misalkan kalian mau membahas tentang pengasuhan anak autis, tetapi kalian memulainya dari definisi anak autis. Itu enggak banget kalau untuk pembuatan latar belakang di bab 1. Itu mungkin akan bisa masuk di bab 2. Gitu, definisi anak autis, kemudian pengasuhan anak autis. Tetapi enggak di bab 1. Di bab 1 itu poinnya kenapa kalian mau meneliti ini, apa urgensinya, apa riset gapnya, apa perbedaan itu dengan penelitian sebelumnya. Oke teman-teman. Kemudian yang kedua, fenomenanya itu tidak jelas. Teman-teman itu tidak bisa menangkap fenomena yang terjadi di lapangan itu seperti apa. Ya mungkin salah satunya adalah kebanyakan nonton drakor. Atau teman-teman kurang update tentang berita-berita yang terjadi di Indonesia misalnya, apa yang terjadi di tempat kita seperti apa, dan itu bisa mengakibatkan kita kurang bisa up to date, dan mungkin itulah yang mengakibatkan kenapa mahasiswa banyak yang mengajukan variabel-variabel jenuh ke saya gitu, karena ya kalian lihatnya tuh dari jurnal, dari skripsi kakak tingkat, selesai. Kalian adaptasi itu di tempat kalian. Padahal nggak cukup dari situ. Kita harus cari fenomena. Kita harus cari bener nggak fenomena ini bisa dijadikan masalah apa enggak. Jadi teman-teman, perlu teman-teman ingat bahwa tidak semua fenomena itu bisa dijadikan sebagai masalah penelitian. Tidak semua fenomena atau peristiwa itu merupakan masalah penelitian. Jadi oke, mungkin ada fenomena, tetapi itu nggak bisa dijadikan rumusan masalah, rumusan penelitian. Misalkan ada fenomena, apa ya misalnya ya, ada truk jatuh gitu, truk jatuh di jalan depan rumah saya, itu nggak bisa. Oke, itu ada fenomena, tetapi itu tidak cukup untuk dijadikan apa ya, atau diusung menjadi rumusan masalah dalam penelitian gitu. Mungkin itu akan menjadi masalah tersendiri untuk kalian. Misalnya karena nabrak pagar rumah kita, ya itu masalah buat lu gitu, bukan masalah buat orang lain atau untuk masyarakat luas. Itu hanya masalah untuk diri saya pribadi karena pagar rumah saya rusak karena truknya itu melimpang atau truknya itu jatuh mengenai pagar rumah saya. Oke, itu fenomena, tetapi itu tidak cukup untuk dijadikan masalah penelitian. Oke teman-teman, perlu ingat, mungkin ini akan menjadi masalah untuk sebagian orang atau secuil orang, tetapi tidak untuk orang lain. Nah, kemudian yang ketiga, kita tidak boleh menuliskan pendapat pribadi atau argumen pribadi, atau misalkan data pribadi, misalnya kayak tetangga saya, keluarga saya, saudara saya, atau saya sendiri. Enggak, tetapi semua yang kita paparkan itu adalah data. Yang kita paparkan adalah fakta, hal yang terjadi gitu ya. Atau pendapat dari tokoh, kita tuh siapa gitu, kita siapa, pendapat kita itu belum bisa dijadikan acuan untuk membuat teori teman-teman. Jadi kita harus mengacu pada tokoh-tokoh yang lebih kece-kece dari kita gitu ya. Jadi nggak boleh ada asumsi pribadi atau common sense. Kemudian yang keempat, kita tidak boleh berprasangka atau mengungkapkan kecondongan, tetapi kita harus mengungkapkan data dan fakta. Misalkan teman-teman, saya pernah mengoreksi pekerjaan mahasiswa. Jadi mahasiswa itu mengatakan bahwa dia meneliti tentang LGBT.
dia meneliti LGBT dan dia mengemukakan pendapat pribadinya dia. Dia mengatakan bahwa kita tuh seharusnya tidak boleh menghakimi para LGBT karena mereka itu juga manusia sama seperti kita. Oke, itu boleh kok. Tapi maksudnya dalam artian itu boleh menjadi keyakinan diri kalian, tetapi tidak perlu kalian sampaikan atau kalian tuliskan di laporan penelitian kalian. Karena apa? Data kita itu harus objektif, nggak boleh subjektif, nggak pula ada kecondongan. Atau misalnya ketika kita meneliti tentang waria gitu, kita meneliti tentang waria, terus kita ngomong waria itu menyalahi kodrat dan ketika dia menjadi PSK dia akan dosa, dosanya itu 2 kali lipat. No, nggak boleh. Kita harus mengemukakan fakta, apa yang terjadi, apa yang dia rasa, kemudian dinamika psikologis. Atau ketika kalian dari fakultas ekonomi misalnya, jadi tergantung dari keilmuan kalian gitu teman-teman. Jadi jangan sampai ada kecondongan ataupun ada prasangka. Jadi kalian harus berdiri di tengah-tengah sebagai orang yang netral dan mengungkapkan fakta dan data gitu ya. Nah, sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa kita tidak boleh menggunakan kata seharusnya atau kata-kata sejenis itu gitu. Karena apa? Karena ini masih di latar belakang. Kamu tidak boleh mengemukakan solusi gitu. Jadi ini tuh cukup, aku mau meneliti ini nih gitu. Aku mau meneliti ini nih. Cukup di situ. Urgensinya apa? Cukup di situ. Kemudian yang sering sekali teman-teman lakukan adalah terlalu fokus pada judul. Sehingga kalian itu nggak mulai-mulai menulis bab 1. Jadi nggak selesai-selesai. Jadi solusinya sekarang banyakin baca jurnal, kemudian lakukan preliminary study, kemudian tentukan riset gapnya, konsultasikan itu sama dosen, atau paling nggak sharing sama teman dulu sebelum kalian menghadap dosen. Dan ketika kalian sudah ke dosen, ya sudah dosen yang akan melihat nih, oh ya celahnya di sini. Jadi ketika saya S1, saya datang nih ke dosen. Saya juga bingung tuh, dulu fokusnya adalah ke judul teman-teman. Saya datang ke dosen cuma mengatakan, apa yang kamu lihat di lapangan? Gubrak, untung kan ya, waktu itu saya sudah preliminary study. Enggak sih, bahasanya tuh terlalu formal banget. Mungkin ngobrol-ngobrol aja sama dia gitu, ngobrol sama informan, ngobrol sama subjek, atau melihat apa yang terjadi di lapangan. Misalnya kalian mau meneliti tentang metode pembelajaran bagi orang FKIP, kalian coba sit in nih ke kelasnya, apa yang menjadi permasalahan di situ, atau apa yang menarik di situ, apa yang memang bisa dikembangkan dari situ. Saat itu saya mengemukakan, Pak, yang biasa ada adalah tentang proses seseorang melakukan aksi teror nih, kenapa, latar belakangnya, tapi itu udah banyak banget. Akhirnya dosen saya mengatakan, apa yang kamu lihat dari dia? Apa yang kamu lihat dari informanmu? Saya cuma bilang, informan saya masih remaja. Itu menjadi keunikan tersendiri. Kemudian dia pingin, dalam tanda kutip, tobat gitu. Dia pingin tobat dan dia mengatakan bahwa aku terpasung kasih sayang orang tuaku. Tok, langsung dosen tuh bawa kertas sama pulpen. Langsung nulis judul, terpasung kasih sayang, studi kasus, pengaruh keluarga, peran keluarga dalam proses deradikalisasi pelaku teror remaja gitu. Jadi ya kalau menurut saya pribadi, teman-teman preliminary study dulu, nggak perlu kalian formal-formal, cukup kalian tahu informan kalian seperti apa, tempat penelitian kalian seperti apa gitu ya, apa yang menjadi kekhasan di situ. Sharing itu sama teman sebelum datang ke dosen gitu. Kalau teman kalian bisa ngasih masukan, kemudian datang ke dosen. Nah, dosen itu tugasnya adalah mengarahkan kalian semua untuk fokus. Karena apa? Dosen kan memang lebih berpengalaman ya, menang pengalaman lebih dulu. Oh, nih yang bisa kalian bidik itu ini gitu. Gitu ya teman-teman semuanya ya. Kemudian yang terakhir, kesalahan apa yang biasa ada di bab 1 itu adalah tidak linier antara tema, judul, latar belakang, rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian. Jadi tuh rule-nya tuh nggak oke gitu. Misalnya saya di pendahuluan membahas tentang radikalisasi pelaku teror. Padahal saya tujuan penelitiannya adalah mau meneliti tentang kenapa seseorang meninggalkan aksi teror. Tetapi kok latar belakang saya ngebahas tentang kenapa seseorang masuk ke kelompok teror. Bertolak belakang dong, nggak bisa kayak gitu. Kalau kita mau meneliti tentang
tujuan penelitian kita itu adalah tentang proses deradikalisasi pelaku teror, ya dari awal ngebahasnya adalah proses deradikalisasi pelaku teror, jangan ngebahas tentang radikalismenya. Oke, boleh ngebahas itu, tetapi secuil aja, seperlunya aja, dan fokusnya adalah tentang deradikalisasi pelaku teror gitu. Jadi kalau kalian mau membahas tentang misalnya pola pengasuhan otoriter pada anak autis misalnya, aduh kasihan banget ya sebenarnya. Kalian oke ngebahas tentang macam pola pengasuhan, tetapi tuh nggak perlu dalam-dalam. Misalnya kalian sebutin ada 4 pengasuhan, dan di sini saya akan berfokus pada pola pengasuhan otoriter yang memang menitikberatkan lalalala, dan itu diteliti pada anak autis gitu ya teman-teman. Mungkin cukup sekian video saya. Jika teman-teman merasa bahwa video ini bermanfaat, boleh like, share, dan juga subscribe. Jangan sungkan kalau teman-teman punya masalah dalam pembuatan skripsi, bisa DM saya di Instagram saya relija.mujahidah. Jangan lupa follow ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.